Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun Anda dapat menyimak dan menonton siaran kami Radio Kabupaten Ketapang pada kesempatan siang hari ini, hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020. Saat ini kami berada di ruangan KPU Kabupaten Ketapang dalam rangka menyiarkan secara langsung kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dan untuk waktu pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 dalam pilkada serentak ini dibuka mulai hari ini, hari Jumat tanggal 4 September sampai dengan hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 atau tepatnya 3 hari berturut-turut. Dan pendengar, dari pukul 8 pagi tadi hingga pukul 16.00 nanti waktu Indonesia Barat, pembukaan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak tahun 2020 ini berlangsung. Kemudian besok dengan waktu yang sama dan lusa atau hari Minggu tanggal 6 September tahun 2020 waktunya diperpanjang hingga pukul 24.00 atau jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, saat ini KPU Kabupaten Ketapang sedang menerima para tim sukses dari bakal pasangan calon yang mendaftar pada kesempatan siang hari ini. Bisa kita lihat di sini, mereka masih mengisi buku tamu yang disediakan dan suasana di luar ruangan ini juga cukup ramai. Sementara saat ini waktu menunjukkan pukul 13:36 waktu Indonesia Barat. Untuk bakal pasangan calon yang akan mendaftar satu persatu untuk naik ke atas, ruangan di atas, di mana nanti kita akan saksikan bersama seperti apa prosesi pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Ketapang pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 yang akan berlangsung pada tanggal 9 Desember tahun 2020, tepatnya di hari Rabu. Baik pendengar, sampai dengan saat ini untuk tim dari bakal pasangan calon masih mengisi buku tamu yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang. Aparat keamanan juga siap siaga baik di jalan maupun di dalam ruangan ini, termasuk di ruangan atas. Kita masih menantikan proses kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan serentak di tahun 2020 ini. Hari ini tanggal 4 September adalah hari pertama dibukanya pendaftaran bakal pasangan calon atau Bapaslon Bupati Ketapang pada pemilihan serentak tahun 2020. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda lihat, Anda saksikan, Anda dengarkan pada kesempatan siang hari ini. Untuk bakal pasangan calon beserta tim saat ini sedang mengisi buku tamu yang telah disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang. Seperti yang kita ketahui bersama pendengar, untuk Kalimantan Barat yang akan melaksanakan pemilihan daerah serentak ada 7 kabupaten kota
yang mana kita ketahui bersama nanti masa pemilihan sudah diatur sedemikian rupa, dan tentunya pelaksanaan kegiatan ini tetap dengan protokol kesehatan, di mana para bakal pasangan calon beserta tim serta siapapun yang hadir di ruangan ini wajib menggunakan masker. Kemudian tadi ketika memasuki ruangan ini pun kami satu persatu diperiksa suhu tubuh, memastikan bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa untuk saling bersama-sama mengikuti proses pencalonan atau daftar atau pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember tahun 2020 mendatang. Hari ini adalah hari pertama pembukaan pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada pilkada serentak. Baik, untuk nah, baik, kita masih melihat di sini proses pengisian buku tamu oleh tim dari bakal pasangan calon yang siang hari ini mendaftar. Nanti tentunya kita akan bertanya kepada Ketua KPU Kabupaten Ketapang, bakal pasangan calon yang sudah mendaftar pada hari pertama ini, apakah sudah yang keberapa kita belum tahu. Nanti kita akan ketahui bersama. Baik pendengar dan penonton Radio Kabupaten Ketapang, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan pada kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, pelaksanaan registrasi atau pengisian buku tamu yang diwajibkan kepada bakal pasangan calon beserta timnya siang hari ini masih berlangsung. Kita masih saksikan. Baik, sudah selesai. Kita akan menuju ke atas sama-sama untuk kita saksikan proses pendaftaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang pada pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember tahun 2020. Bapak Ibu sekalian, sebelum melanjutkan kepada acara pendaftaran, saya menyerahkan dulu kepada Bapak Slon. Siang hari ini silakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan hadir di KPU di jam 1:13:40 tadi kurang lebih. Silakan Pak Ian Sorinat atau yang mewakili, silakan. Baik, selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua.
yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Ketapang beserta anggota, yang terhormat Ketua KPU Provinsi, mungkin kalau salah, Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, anggota Bawaslu, kemudian Ketua, mudah-mudahan menjadi Ketua Pak. Kemudian yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Ketapang beserta anggota, dan yang kami hormati dan kami cintai pasangan calon Bupati Bapak Iin Solinar SE dan Wakil Bupati Bapak Haji Rahmat Sutoyo beserta para ketua dan sekretaris partai pengusung serta kawan-kawan tim kampanye. Bapak Ibu sekalian, adapun maksud dan tujuan kami datang ke sini adalah untuk mendaftarkan pasangan calon Bupati Bapak Iin Solinar SE dan calon Wakil Bupati Bapak Haji Rahmat Sutoyo SE untuk bertarung dalam pemilihan Bupati tahun 2020 ini. Pasangan calon ini, Iin Solinar SE dan Rahmat Sutoyo SE, diusung oleh Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Perindo. Selanjutnya, di dalam proses pendaftaran ini telah dilakukan beberapa langkah awal yang diwakili LO kami. Nah, dalam proses komunikasi ini mungkin kami sangat menyibukkan para anggota KPU beserta sekretariat, maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama paslon maupun seluruh tim memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses awal terdapat hal-hal yang kurang mengenakan bagi pihak KPU. Selanjutnya, kalau memang tata urutannya sudah harus menyerahkan berkas-berkas kelengkapan administrasi, maka kepada calon bupati nanti akan menyerahkan berkas-berkas kelengkapan calon kepada pihak KPU. Kami berharap berkas-berkas kelengkapan memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan atau ditentukan dalam PKPU dan dapat diterima dengan baik sehingga calon kami Iin Solinar Rahmat Sutoyo dapat dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di dalam pemilihan Bupati Kabupaten Ketapang 2020 ini. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paulustan telah menyampaikan maksud dan tujuan hadir di siang hari ini kantor KPU, bahwa jelas sudah Pak paslon ini yang diusung 3 partai, pertama adalah Gerindra, kedua Demokrat, dan ketiga adalah Partai Perindo. Maka dengan ini bagi Iin Solinar dan Haji Rahmat Sutoyo secara ketentuan jumlah kursi yang partai yang yang menduduki di DPR Kabupaten Ketapang sejumlah 10 kursi. Sebelumnya kami lanjutkan bahwa yang hadir kesempatan ini saya akan memastikan dulu. Pertama, bakal pasangan calon yang hari ini juga hadir, Bapak Iin dengan Pak Haji Ahmad Sutoyo. Yang kedua, dari Partai Gerindra, ketua hadir, sekretaris Pak Paulustan. Nanti kita sesuaikan dengan SK ketika SK yang kami terima nanti disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya dari Partai Demokrat Pak Yamkin, ketua. Lanjut Pak Jeno Leo, sekretaris. Lanjut kepada Partai Perindo, Damianus Jordan, ketua. Lanjut ke sekretaris Perindo, Supardi. Jadi yang hadir lengkap semua di sini adalah Bapak paslon
kemudian ketua dan sekretaris partai pengusung, yaitu 3 partai yang hadir kesempatan ini. Ini ada LO 2 orang yang atas nama Pak Heru Sareh tim pemenang, kemudian Haji, maaf Pak tulisannya ini agak Kadarisman, Pak Haji Kadarisman, Pak Kadarisman Barsah. Jadi 2 orang yang mewakili LO di sini, dan sepisnya sejumlah sama dengan sesuaikan dengan apa yang disampaikan kepada KPU dan tim LO. Saya pikir itu yang ketentuan yang berdasarkan Juknis di 394, bahwa kami menentukan dulu yang hadir di kesempatan ini adalah Pak Paslon dan pengurus partai politik atau gabungan partai politik, ketua dan sekretaris yang hadir di kesempatan hari ini. Selanjutnya dengan lengkapnya semua yang hadir di sini, maka lanjut kepada pengisian absensi, dan absensi sudah diisi di bawah, bahwa Insolinar dan partai politik pengusung hadir pada di hari Jumat tanggal 4 September 2020 pukul 13.37. Maka dengan ini untuk di hari pertama dalam pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi dan diakhiri pada pukul 16 sore. Maka dengan ketentuan juga pasangan ini sudah bisa diverifikasi syarat pencalonannya dan syarat calon. Untuk itu lanjut kepada penerimaan dokumen, yaitu syarat pencalonan dan syarat calon yang diserahkan oleh Bapak Paslon atau yang mengusung. Bupati kami. Pendengar radio Kabupaten Ketapang, penonton dimanapun berada, saat ini penyerahan berkas-berkas syarat dari bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten Ketapang. Kabupaten Ketapang adalah satu dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Barat yang akan melaksanakan pilkada serentak dari 270 daerah yang juga akan melaksanakannya 9 Desember tahun 2020 mendatang. Kurun waktu kurang lebih dari 80 sekian hari lagi pelaksanaan pilkada serentak dilaksanakan ya di 270 daerah di seluruh Indonesia, dan Kalimantan Barat pada pelaksanaan pilkada serentak ini ada 7 kabupaten yang melaksanakannya. Kita masih melihat berkas-berkas yang dibawa oleh bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang disaksikan langsung oleh 5 anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang. Kemudian tentunya disaksikan juga oleh seluruh tim yang bisa hadir di ruangan rapat ini dalam rangka penerimaan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang tahun 2020 di hari pertama hari ini, Jumat tanggal 4 September
tahun 2020. Berkas-berkas yang diserah terimakan dari bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati diserahkan kepada Ketua KPU Kabupaten Ketapang. Saat ini diterima oleh Bapak Teddy Wahyudin SOSI, diabadikan langsung oleh awak media yang hadir di ruangan yang cukup, ya katakanlah tidak terlalu luas, namun memang sudah diatur secara protokol kesehatan. Jadi yang boleh masuk ke ruangan ini memang sudah dipastikan dalam keadaan sehat walafiat dan wajib menggunakan masker. Baik pendengar, serah terima berkas dari bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar pertama kali di hari pertama ini sudah selesai. Kita tunggu lagi informasi selanjutnya. Sedikit sebelum ke verifikasi dokumen ini, dalam PKPU 10 perubahan atas PKPU 6 menyebutkan bahwa Bapak yang akan mendaftar harus melaksanakan dulu pemeriksaan swab konfirmasi dari tim pemenangan, bukti dari hasil swab itu apakah sudah diterima dan diserahkan kepada KPU untuk kami memverifikasinya. Baik pendengar pemirsa dimanapun Anda dapat menyimak menonton siaran kami pada kesempatan siang hari ini, siang menjelang sore. Ternyata calon atau bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati wajib di swab terlebih dahulu dan hasilnya juga diserahkan kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk diverifikasi, ya. Jadi protokol kesehatan betul-betul dilaksanakan dalam pilkada serentak ini, karena kita ketahui bersama Indonesia dan belahan dunia lainnya saat ini masih dalam pandemi COVID-19, di mana kita ketahui bersama pandemi ini mulai awal Februari di Indonesia sampai dengan saat ini masih banyak sekali masyarakat Indonesia dengan hasil swab yang positif dan masih positif COVID-19. Jadi kami memverifikasi dulu administrasi syarat pencalonan, kelengkapan dan keabsahannya. Kemudian nanti juga kami akan langsung memverifikasi kelengkapan syarat calon. Baik. Jadi protokol kesehatannya untuk bakal pasangan calon yang mendaftar menyerahkan hasil swab perlu kami sampaikan juga supaya tidak menjadi pertanyaan para pihak. Setelah diverifikasi barcode, kita sesuaikan dengan penandatangannya sesuai, kemudian hasilnya untuk bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati kedua, artinya karena dia negatif maka kan berada di tempat pendaftaran. Kalau dia positif maka ketentuannya dia tidak bisa hadir di tempat pendaftaran dan melakukan karantina selama 14 hari. Demikian ini protokolnya kami sampaikan supaya diketahui oleh para pihak. Baik, pendengar, demikian ternyata bupati dan wakil bupati yang mendaftar pada siang hari ini hasil swabnya negatif, sehingga mereka berdua dapat melanjutkan untuk proses pendaftaran sampai pada akan selesai dan memenuhi syarat. Saya serahkan kepada Pak Ahmad Siddiq sebagai divisi
Ketua Divisi Teknik Komisi Pemilihan Baik, Umum terima Kabupaten kasih, Ketapang Ketua. akan membacakan Mulai verifikasi dari tersebut. syarat pencalonan, kami memastikan syarat pencalonan itu harus lengkap dan sah. Ya, kalau syarat calon tentuannya hanya harus ya, dan nanti akan dilanjutkan pada proses pemeriksaan administrasi di sesuai tahapan. Jadi sah, ya, jadi lengkap dan sah. Pertama kami akan mulai dari BKWK Parpol. Ya, pertama kami pastikan dokumen yang diserahkan satu asli dan satu salinan lengkap ya. Yang itu salinan ya. Oke. Berarti yang ini asli. Pertama yang model BKWK Parpol untuk partai pengusung 3 partai politik, Gerindra 6 kursi, Demokrat 2 kursi, partai Partai Perindo 2 kursi untuk bakal calon Bupati Insolinar SE dan calon Wakil Bupati Haji Rahmat Sutoyo SE. Ya, untuk BKWK Parpol ditandatangani oleh masing-masing pimpinan partai politik di tingkat Kabupaten Ketapang. Ya, Cabasa untuk Partai Gerindra Haji Mathoji SE, Matrai, Cabasa ditangani, terus sekretaris Insinyur Paulus Dan. Yang berikutnya untuk Partai Demokrat ditandatangani oleh yang tim SPD NPD, terus sekretaris Genolio. Partai Perindo ditandatangani oleh Ketua Dominus Yordan dan sekretaris Supardi. Lengkap dan sah. Berikutnya B1KWK tentang persetujuan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Oh ya, teman-teman teknis, nama berikut langsung dicocokkan dengan SK. Langsung dicocokkan dengan SK. SK pengurus. Pak Singgi, silakan Pak Singgi. Ya, jadi kami langsung dicocokkan di sebelah dengan SK. Kami langsung akan bacakan B1KWK-nya biar mempercepat proses. Ya, dibawa ke sini, Singgi bersama-sama. Yang berikutnya untuk model B1KWK Parpol, ya, yaitu persetujuan pasangan calon, pertama dari Partai Gerindra ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Gesmin Ketua Umum Haji Prabowo Subianto, ya, bermatrai, dan sekretaris Haji Ahmad Muzani, ya, ditandatangani Cabasa. Berikutnya model B1KWK Parpol untuk Partai Perindo untuk dukungan sama calon Bupati Iin Solinar SE, nama calon Wakil Bupati Haji Rahmat Sutoyo SE, ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo, Ketua Umum Haritano Sudirjo, tanda tangan Bumatrai, sekretaris Ahmad Rafiq, juga ditandatangan. Yang berikutnya untuk B1KWK Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dukungan untuk calon Bupati Iin Solinar dan Wakil Bupati Rahmat Sutoyo, ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Ketua Umum Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MPA MA, dan sekretaris Haji Teguh Rifki Harsha BSC MT, bermatrai juga di Cabasa. Ya. Berikutnya ya, keputusan kepengurusan partai politik karena sudah diserahkan ke KPU,
untuk pengecekan sudah clear, sudah sesuai juga dicek di Sipol. Ya, ada dan memenuhi syarat. Ya, karena yang didaftarkan langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang di kabupaten, maka tidak diperlukan. Ya, kalau itu didaftarkan oleh pimpinan pusat itu dibutuhkan, maka juga tidak diperlukan. Baik itu yang sah pencalonan lengkap dan sah memenuhi syarat, gitu ya, memenuhi syarat. Tinggal nanti kami menyesuaikan bisa sesuai dengan SK partai. Yang berikutnya, nanti ditelaahnya di dengan SK partai. Ya, pertama untuk syarat calon, kami akan cek syarat calon bupati sesuai dengan ketentuan. Kami akan urut model B1 KWK, surat pernyataan bakal calon bupati. Model BB1 KWK, yaitu surat pernyataan bakal calon bupati. Ada. Ditandatangani bermaterai oleh Insolina aslinya. Yang berikutnya BB2, daftar riwayat hidup calon bupati dan wakil bupati tahun 2020. Ada. Ya. Ditandatangani lengkap item-itemnya bermaterai. Ya, lengkap mencantumkan gelarnya di Insolina SE. Nanti kami akan cocokkan dengan dokumen lainnya. Yang berikutnya, kelengkapan syarat ijazah minimal SMA sederajat. Ya, ada. Ya, yang SMA sebentar. Ya. Oh ya, lengkap. Ya, ada. Ya, juga penyertaan gelarnya juga dilengkapi dengan ijazah S1. Selanjutnya KTP ada, nama sesuai dengan yang tuang di B1. Berikutnya, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang ada, lengkap. Selanjutnya, surat keterangan tidak memiliki tanggung hutang secara persoalangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara juga dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Ketapang ada. Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian ada. Tujuan tidak jelas. Ya, itu ada, dikeluarkan oleh Kapolres Ketapang, ditangani langsung oleh Kapolres. Terus berikutnya, tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPN dengan posisi jabatan sebagai calon bupati ada. Soal kebenaran nanti kami akan cek barcode-nya. Terus soal keterangan tidak sedang ada yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan. Ya. NPWP ada. Ya. Bukti setor pajak, laporan pajak 5 tahun terakhir. Ya, mulai dari 5 tahun terakhir berarti mulai tahun dari 2015 sampai dengan 2019 ada, lengkap. Surat keterangan fiskal itu ya, sebenarnya di bahasanya
Ya, tanda bukti tidak mempunyai tunggal pajak itu dengan nomor yang sama ada. Nanti kami akan cek juga barcode-nya. Surat keterangan tidak sedang sebagai terpidana dikeluarkan oleh pengadilan negeri ada. Ya, ada nomor lain. Pas foto ada. Soft file foto ya, baik, dicek teman-teman sekretariat soft file fotonya ya. Berikutnya untuk syarat calon wakil bupati Haji Rahmat Sutoyo. Oke, ini fotonya ada tadi. Untuk syarat calon wakil bupati Haji Rahmat Sutoyo model BB1 dan ditandatangani materai oleh Haji Rahmat Sutoyo ada. Selanjutnya BB2 daftar riwayat hidup Haji Rahmat Sutoyo gelar ada juga sesuai dengan format ada dalam lampiran ini. Yang berikutnya ijazah ada sampai kelengkapan S1-nya, fotokopi KTP elektronik ada, surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya pengadilan negeri ada, surat keterangan tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dikeluarkan oleh pengadilan negeri Ketapang juga ada. Surat keterangan tentang kepolisian ditandatangani Kapolres Ketapang juga ada. Tanda terima laporan harta kekayaan penyelenggara dengan jabatan sebagai calon wakil bupati juga ada. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan valid yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ada. MPWP ada. Ya, laporan pajak 5 tahun terakhir SPT 1 2 3 4 5 2015 sampai 2019 ada. Laporan tidak sedang tunggakan ada. Surat keterangan tidak sebagai terpidana juga ada. Foto kalau wakil bupati dengan sopailnya ya. Dicek dulu. Gabung ya. Oh dia ada. Ya, demikian. Silakan teman-teman komisioner bisa di cross check lagi dokumennya. Oh ya. Dokumen naskah bersama, naskah visi misi, dan program calon. Nanti LO bisa dibantu kalau kesulitan ini. Ya, naskah misi dan program pasangan calon mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang daerah yang ditandatangani pasangan calon. Sebentar. Ada. Yang berikutnya daftar nama tim kampanye, ya, tingkat kabupaten dan atau kecamatan. Ada, tertangani oleh bakal pasangan calon, bahkan diperkuat oleh partai politik pengusung, gitu ya. Sudah. Jadi syarat pencalonan, syarat calon dan dokumen bersama, ya. Saya kembalikan kepada ketua. Terima kasih Pak Sidik.
Bapak sekalian, kami minta waktu sebentar. Kurang lebih 10 menit lah ya, Pak Ian, Pak Ahmad, Pak Haji, dan teman-teman parpol minta 10 menit untuk memastikan lagi hasil verifikasi ini, apakah sudah lengkap untuk syarat pencalonannya lengkap dan sah, kemudian syarat calonnya adalah lengkap. Jadi 10 menit dulu. Izin sambil skor 10 menit, silakan ada permen. Dimanapun siaran kami dapat Kalau Anda kopi dengarkan. tidak disediakan di sini, tapi di sebelah itu ada gitu ya. Kemudian kami menjelaskan Sedang teknisnya dilakukan untuk skor prosedur pendaftaran selama bakal 10 calon menit bupati dan bupati. dalam pemeriksaan Dia ada dua berkas-berkas klasifikasi. yang diserahkan Yang pertama, oleh dokumennya bakal bisa pasangan dikembalikan. calon Yang kedua, dokumennya diterima dan diberikan tanda terima. bupati dan wakil Yang bupati dikembalikan, dalam kalau syarat pilkada pencalonan, serentak dokumennya tahun harus ada dan sah. 2020 Kalau dan ada dan tidak hasil sah, itu akhir dikembalikan. daripada Untuk syarat calon, dokumennya lengkap pemeriksaan saja. berkas-berkas Jadi belum bakal dinilai pasangan statusnya calon syarat calon. Mulai bupati dari dan BB1 wakil sampai tadi bupati naskah visi misi. pada pilkada Jadi, serentak tahun 2020 penilaiannya, nanti penilaian statusnya tentukan nanti di masa tentunya kami akan verifikasi menyampaikan administrasi, akan kami sampaikan hasil untuk verifikasi administrasi selanjutnya ke setelah bakal pasangan calon semua melalui LO. bakal pasangan calon Memeriksa, mendaftarkan memastikan diri. kelengkapan syarat Sampai pencalonan, di sini dokumennya, dulu jumpa ketentuannya harus kita. ada dan Terima kasih sah. atas kebersamaan Anda. Syarat calonnya, dokumennya Terima harus kasih juga sudah menyimak lengkap. siaran kami dari Jadi kalau pagi kurang satu saja, hingga maka sore hari ini. dikembalikan untuk di Dan insya Allah jumpa kembali banjir dan besok dilakukan pendaftaran pada hari kembali. kedua pada tanggal Itu 5 ketentuan yang tertuang September. dalam Juknis KPU 394 halaman 39 di tabel 2.6. Terima kasih.